Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapardiansyah. Saya dari Lokal D1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan ruang wilayah, pesisir dan laut seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, penataan ruang dan otonomi daerah. Penataan ruang merupakan kebijakan publik yang dimaksud untuk mengoptimasikan kepentingan antara para pelaku pembangunan dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Kemudian yang kedua, potensi pembangunan kelautan Indonesia. Secara umum, sumber daya kelautan yang berada di wilayah pesisir dan laut dapat dibagi secara 4 kelompok, yaitu yang pertama, sumber daya dapat pulih. Yang kedua, sumber daya tidak dapat pulih. Yang ketiga, energi kelautan. Dan yang keempat, jasa-jasa lingkungan kelautan. Sumber daya dapat pulih adalah sumber daya terdiri dari perikanan, tangkap, budidaya pantai atau tambak, budidaya laut, dan bioteknologi kelautan. Selanjutnya, sumber daya tidak dapat pulih. Selain sumber daya kelautan dapat pulih seperti diuraikan di atas, potensi kelautan lainnya yang dapat dikembangkan secara optimal adalah sumber daya tidak dapat pulih. Dari 40 cekungan itu 10 cekungan telah diteliti secara intensif, 11 baru diteliti sedangkan 29 belum terjemah. Kemudian 106,2 miliar barel setara minyak, namun baru 16,7 miliar barel yang diketahui dengan pasti. Selanjutnya 7,5 miliar barel diantaranya sudah dieksploitasi. Selanjutnya, energi kelautan. Energi kelautan merupakan energi konvensional dan termasuk sumber daya kelautan non-hayati yang dapat diperbarui, yang memiliki potensi untuk dikembangkan di kawasan pesisir dan laut Indonesia. Selanjutnya, jasa kelautan. Pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan juga dapat dilakukan terhadap jasa-jasa lingkungan, terutama untuk pengembangan pariwisata dan pelayaran. Kemudian di sini ada 4 permasalahan yang dihadapi wilayah pesisir. Yang pertama, kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir. Yang kedua, overeksploitasi sumber daya hayati laut. Yang ketiga, pencemaran. Yang keempat, konflik pemanfaatan ruang. Kelima, permasalahan lain yang merupakan permasalahan klasik. Kemudian di sini ada 5 pedoman pelaksanaan kebijakan pembangunan pesisir dan laut sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pembangunan kelautan harus bersifat constraint based development, dengan pengertian bahwa setiap kegiatan pembangunan di wilayah pesisir harus memenuhi segenap kriteria pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, kebijakan pembangunan pesisir dan laut harus berorientasi kepada kepentingan umum, bukan kepentingan perorangan atau golongan, apalagi untuk kepentingan pejabat birokrasi. Yang ketiga, kebijakan pembangunan pesisir dan laut harus merupakan milik umum atau public domain. Yang keempat, kebijakan pembangunan pesisir dan laut harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat atau seluruh stakeholder kelautan. Yang kelima, kebijakan pembangunan pesisir dan laut semaksimal mungkin diusahakan untuk tidak menciptakan beban anggaran negara. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.